Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang farmakoterapi gangguan tulang dan sendi. Apa saja yang akan kita pelajari? Ada 4 penyakit, yaitu osteoporosis, artritis rheumatoid atau rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan gout hiperurisemia. Baik, kita mulai dengan osteoporosis. Osteoporosis adalah hilangnya tulang termineralisasi total dan merupakan gangguan keseimbangan antara penghancuran dan pembentukan tulang. Jadi sejak kita mulai terbentuk dari sel telur yang dibuahi oleh sperma dan kemudian mulai ada pembentukan tulang, itu selalu terjadi keseimbangan antara proses formasi tulang atau pembentukan tulang dengan proses resorpsi tulang atau penghancuran tulang yang seimbang sesuai dengan usianya. Apa saja yang berperan? Yang pertama adalah osteoklas. Osteoklas ini yang berfungsi untuk meresorpsi tulang dan bekerjanya distimulasi oleh hormon PTH. Kemudian juga ada kalsitonin di dalam tubuh kita yang tugasnya menghambat resorpsi tulang oleh osteoklas. Nah, bagaimana mekanisme dari pembentukan tulang ini? Jadi si osteoklas ini bekerja menunda pembentukan tulang yang mana pada wanita itu resiko osteoporosis lebih besar daripada pria, ya. Jadi dan dia mempercepat perusakan tulang, terutama setelah usia postmenopause. Terjadi hilangnya normal sekitar 0,5% per tahun setelah usia puncak di usia 20-an, ya. Kemudian hingga 5% kehilangan tulang per tahun pada 5 tahun pertama setelah menopause. Jadi memang semakin dini menopause terjadi, risiko osteoporosis pada wanita akan semakin besar karena berarti semakin cepat pula kehilangan tulang terjadi. Nah, ini kita lihat bagaimana proses remodeling tulang, gitu ya. Jadi ada 6 tahap di sini. Ini tahap pertama diawali dari sel osteoblast yang retain, ya. Jadi di ini tulang ada sel lain yang di situ ada retired osteoblast, jadi sel osteoblast yang beristirahat. Kemudian dengan adanya induksi dari stres misalnya, atau dari mikrofraktur, fraktur rambut seperti ini, atau dari signaling yang berasal dari pelepasan berbagai sitokin dan growth factor, maka akan dilepaskan TNF-alpha yang ditangkap oleh reseptornya. Bukan TNF-alpha tapi NF-kappa B yang kemudian ditangkap oleh reseptornya, yang kemudian mengawali proses kedua, tahap kedua, yaitu diferensiasi dan aktivasi dari osteoklas. Jadi osteoklas yang tadinya masih sel prekursor kemudian dibuat matang, matur osteoklas, karena peristiwa diferensiasi dan aktivasi ini. Kemudian step ketiga, osteoklas yang sudah matur ini akan meresorpsi tulang dengan cara melepaskan enzim-enzim kolagenase, enzim-enzim gelatinase yang menguraikan protein, dan enzim HATPase yang kemudian dia menyerap mengambil kembali mineral tulang. Sehingga kemudian terbentuk semacam lubang-lubang kecil di permukaan tulang. Di permukaan tulang ada lubang-lubang kecil. Kenapa? Karena tadi proteinnya telah diambil dan mineralnya sudah diambil. Nah, kemudian di tahap keempat terjadi perubahan dari proses resorpsi beralih menjadi formasi. Nah, di sini gantian osteoblast yang aktif. Osteoblast ini akan mengisi, ya, osteoblast akan melakukan formasi tulang, mengisi cekungan-cekungan atau lubang-lubang tadi sudah dibuat oleh osteoklas dengan mineral yang baru, protein yang baru, dan mineralisasi. Jadi magnesium, kalsium, fosfat yang baru di sini mengisi, sehingga kemudian terjadi formasi tulang. Nah, kemudian step terakhir adalah step kembali ke fase istirahat tulang. Dan begitu seterusnya nanti kembali ke step 1. Dan sekali lagi pada masa pertumbuhan, maka step 4, 5, 6 ini terjadi lebih cepat daripada proses resorpsi tulang di step 2 dan 3. Nah, ini kurang lebih kondisi osteoporosis. Di sebelah kiri ini
adalah tulang yang normal. Jadi tulang kita, tulang skeletal ya, dibuat dari ada lapisan tebal di luar ya, dan kemudian ada bagian dalam yang kuat yang berupa jaring-jaring ya, yang dipenuhi dengan kolagen ya, protein kolagen, kemudian garam kalsium dan mineral yang lain. Jadi kalau dilihat dari dalam seperti sarang lebah gitu ya, dan dalamnya ada pembuluh darah, kemudian ada sumsum tulang dan sebagainya. Sedangkan pada kondisi osteoporosis, rongga-rongga yang tadi ada secara normal di tulang itu semakin membesar, jadi rongga-rongganya semakin membesar. Jadi osteoporosis didefinisikan sebagai tulang poros ya, poros gitu, tulang rapuh, tulangnya berpori gitu ya. Osteoporosis terjadi saat lubang antara tulang tadi menjadi lebih besar dan membuat dia rapuh dan berisiko untuk patah. Jadi didefinisikan sebagai penyakit progresif skeletal yang sistematik yang dikarakteristik dengan rendahnya massa tulang dan terjadi perubahan atau penurunan mikroarsitektural dari jaringan tulang ya, dengan konsekuensi meningkatnya risiko rapuh dan fraktur. Tadi sudah, dan atau didefinisikan sebagai tulang dengan densitas rendah dan berisiko tinggi mengalami fraktur. WHO menyatakan bahwa disebut osteoporosis jika nilai bone mineral density-nya atau digunakan parameter T-score lebih kecil daripada minus 2,5. Nah, di mana saja tulang-tulang yang paling berisiko mengalami fraktur? Ada tulang punggung, ya, fraktur vertebra ini kalau di sini, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang panggul, dan tulang-tulang yang lain. Kita lihat dulu fraktur vertebra tadi yang terjadi di tulang belakang. Jadi salah satu indikatornya adalah turunnya tinggi badan. Turunnya tinggi badan ini mengindikasikan adanya fraktur kompresi vertebra. Jadi yang terjadi pada pasien sering tanpa disertai trauma atau pemicu yang akut. Nah, ini normalnya tulang vertebra kita itu terdiri dari ruas-ruas yang di celah-celahnya ada cakram, semacam cakram. Nah, kalau pada fraktur vertebra yang rusak pertama kali adalah cakram ini, sehingga antar ruas ini menjadi tanpa pembatas lagi, tanpa cakram lagi, sehingga kemudian strukturnya jadi menekuk gitu, menekuk, tidak tegak lagi, dan pasien akan merasakan sakit di punggung yang persisten tapi ringan gitu ya, persisten tapi ringan, atau kadang-kadang tiba-tiba merasakan nyeri yang terlokalisasi. Nah, ini merupakan bisa menjadi sebuah tanda adanya fraktur kompresi di vertebra gitu. Pada beberapa orang fraktur ini bisa menyebabkan sedikit nyeri gitu ya, dan terdeteksinya itu setelah bertahun-tahun ya. Jadi yang biasanya mudah dilihat adalah turunnya tinggi badan secara bermakna, bisa mencapai 8 inch. 8 inch itu berarti sekitar 10 cm. Nah, kalau kita lihat ini tampilan dari tulang vertebra gitu ya, kita bisa bandingkan irisan melintangnya. Kalau yang kiri ini yang osteoporosis ya, yang kanan ini yang normal. Kemudian ada osteoporosis yang mana terjadi dorsal hiposis. Dorsal hiposis ini merupakan akibat dari terjadinya multiple fraktur kompresi. Jadi fraktur kompresinya sudah terjadi di banyak ruas gitu ya, di banyak ruas yang kemudian menyebabkan kondisinya seperti ini. Kalau normalnya masih tegak, kemudian kita bisa lihat bahwa saking ruas-ruasnya sudah semakin menekuk gitu ya, karena tadi cakramnya sudah rusak, maka kita bisa lihat ruas tulang iga kita ini yang paling rendah itu sampai menyentuh pelvis, menyentuh tulang pelvisnya. Saking sudah strukturnya berubah tadi, dan biasanya wanita tidak menyadari gitu ya, bahwa dia sedang mengalami fraktur vertebra karena tadi gejalanya ringan. Kadang-kadang wanita ini berpikir bahwa dia menjadi gemuk
gitu ya, dan menjadi gemuk. Kemudian akibatnya si bagian perut ini membesar, padahal itu karena terjadi karena tekanan dari atas, dari tulang-tulang di rusuk ini. Nah, apa saja faktor risiko osteoporosis? Banyak sekali ya, dari usia, kemudian usia jelas ya, tadi keseimbangannya sudah mulai terganggu, kemudian defisiensi estrogen, defisiensi testosteron, kemudian ada riwayat genetik, riwayat keluarga, perempuan, asupan kalsium dan vitamin D rendah. Ini berpasangan ya, karena absorpsi kalsium dibantu atau memerlukan vitamin D. Kurang olahraga, merokok, alkohol, berat badan rendah. Beberapa kondisi penyakit dan obat-obatan juga bisa memicu atau menjadi faktor risiko dari osteoporosis. Ada hipertiroid, hiperparatiroid, penggunaan obat-obat glukokortikoid, prednison misalnya, kemudian penyakit hati dan ginjal. Kalau ginjalnya jelas ya, karena sebagian besar vitamin D yang kita konsumsi dari diet itu masih berupa provitamin D, sehingga dibutuhkan aktivasi yang bisa terjadi di kulit dengan bantuan sinar matahari atau di ginjal. Beberapa obat juga bisa menjadi faktor risiko osteoporosis. Kondisi malignansi ya, juga menjadi faktor risiko osteoporosis. Misalnya kanker multiple myeloma. Multiple myeloma itu biasanya terdeteksinya justru setelah pasien mengalami patah tulang belakang gitu ya, karena dia mengalami osteopenia. Ini faktor-faktor resiko kurang lebih sama seperti tadi ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini resiko yang kiri resiko osteoporosis, yang kanan resiko jatuh dan kemudian fraktur. Kalau kita lihat di sini tadi sebagian sudah, ini prematur menopause ya, jadi menopause sebelum usia 45 itu juga menjadi salah satu faktor resiko untuk osteoporosis. Kemudian beberapa penyakit terutama rheumatoid arthritis itu juga menjadi faktor risiko untuk osteoporosis. Kondisi-kondisi medis seperti CKD tadi sudah ya. Kalau CKD itu kenapa berisiko osteoporosis? Karena aktivasi vitamin D terjadi di ginjal, PPOK dan seterusnya, DM. Ini adalah penyakit-penyakit yang menjadi faktor risiko dari CKD, dari osteoporosis. Ini obat-obatnya ada antikoagulan, antikonvulsan, atau inhibitor aromatase, obat-obat sitotoksik, glukokortikoid, bahkan prednison dengan dosis 5 mg sehari aja. Kalau dipakai 3 bulan dia sudah memicu osteoporosis. Obat-obat lain ini ada kontrasepsi ya, medroksiprogesteron, kemudian ada pompa proton inhibitor, ada SSRI, ada antidiabetes, thiazolidinedione dan seterusnya. Ini tiroid ya, tiroid suplemen tiroid ini juga salah satu faktor pemicu atau faktor resiko osteoporosis. Nah, bagaimana diagnosa osteoporosis ditegakkan? Diagnosa osteoporosis ini tentu saja bertujuan untuk mengurangi risiko fraktur gitu ya. Yang dipakai sebagai ukuran adalah yang namanya bone mass density ya, densitas massa tulang. Wanita yang lebih tua lebih berisiko fraktur daripada yang lebih muda walaupun nilai BMD-nya sama. Kemudian faktor lain ada risiko jatuh. Jadi osteoporosis ini penyakit tulang di mana terjadi peningkatan risiko jatuh. Jadi mempertahankan nilai BMD, menjaga nilai BMD penting, tetapi harus disertai juga dengan mencegah jatuh. Jadi kalau di rumah ada pasien lansia, pasien geriatri, ya jangan sampai lantai itu licin, atau untuk di daerah-daerah tertentu seperti kamar mandi diberikan pegangan gitu ya, atau tangga itu diberikan pengaman. Kemudian untuk menegakkan osteoporosis diperlukan data laboratorium untuk mengidentifikasi penyebab sekunder. Apakah memang ada hipertiroid, hiperparatiroid, ataukah pasien mengalami defisiensi estrogen atau testosteron, apakah pasien mengalami malignansi seperti multiple myeloma, atau memang pasien kekurangan vitamin D atau kalsium. Untuk mengevaluasi osteoporosis bisa dengan USG kuantitatif, bisa dengan tomografi CT ya, CT kuantitatif, atau dengan
ini yang banyak digunakan adalah dual energy X-ray absorptiometry. Jadi menggunakan sinar X gitu ya, dan hasil pengukurannya bervariasi tergantung tempat. Lengan itu mudah pengukurannya tetapi kurang akurat. Panggul ini diukur untuk melihat risiko fraktur di panggul, kemudian vertebra juga untuk memprediksi fraktur di vertebra. Bagaimana interpretasi BMD ini? Jadi parameternya bisa T-score, bisa Z-score. T-score ini menyatakan standar deviasi nilai BMD kita terhadap BMD rata-rata usia 35 tahun jenis kelamin yang sama. Sehingga kalau saya ngukur BMD berarti nanti hasilnya standar deviasi terhadap BMD wanita yang usianya masih 35 tahun. Pasti hasil saya relatif akan lebih kecil gitu ya. Tapi kalau Z-score ini walaupun kurang banyak digunakan, kenapa kurang banyak digunakan? Karena standar deviasinya dibandingkan pada kelompok kontrol yang seusia. Jadi kalau saya dibandingkan dengan rata-rata kelompok yang seusia dengan saya gitu. WHO mendefinisikan osteoporosis dengan nilai T-score lebih kecil daripada -2,5. Kalau osteopenia jika T-score-nya antara -1 sampai -2,5. Kemudian untuk setiap penurunan T-score 1 poin, maka risiko meningkat 2 kali untuk fraktur. Nah, bagaimana mengurangi risiko jatuh? Tentu saja pasien ini harus dicegah supaya tidak jatuh selain diupayakan untuk menaikkan BMD. Ini pilihan terapi osteoporosis ada kalsium dan vitamin D, kalsitonin, bifosfonat, pengganti estrogen, kemudian selektif estrogen reseptor modulator dan hormon paratiroid. Nah, ini kurang lebih tata laksana untuk osteoporosis. Jadi untuk wanita dan pria yang usianya 50 tahun atau lebih, pertanyaan pertamanya adalah apakah ada fraktur trauma ringan baik di vertebra atau di panggul? Jika jawabannya iya, maka harus dievaluasi penyebab sekunder. Penyebab sekundernya apa? Itu. Kemudian mulai dengan gaya hidup tulang sehat, ada jalan kaki, berjemur ya, terpapar sinar matahari dan sebagainya. Kemudian ini untuk wanita dengan usia di atas 50 tahun dan pria di atas 70 tahun harus mulai menggunakan kalsium 1200 mg per hari, vitamin D-nya 800 sampai 1000 unit per hari. Kalau pria 50 sampai 70 tahun kebutuhannya masih lebih rendah, 100 mg per hari vitamin kalsium dan vitamin D-nya 800 sampai 1000 unit per hari. Dan kemudian kalau di sini sudah butuh terapinya memang agen bifosfonat ya. Second line-nya teriparatid atau third line-nya lini terakhirnya kalsitonin intranasal. Kemudian BMD harus didapat nilai baseline-nya ya, nilai saat ini, kemudian dilakukan monitoring setiap 1-2 tahun. Kalau tidak ada fraktur trauma ringan, maka pertanyaannya apakah pasien memenuhi kriteria untuk dilakukan penilaian pengukuran BMD. Apa saja kriterianya? Wanita dengan usia 65 tahun ya, ke atas atau pria dengan usia 70 tahun ke atas. Kemudian wanita yang kurang dari 65 atau pria 50-69 tapi punya faktor resiko fraktur. Kemudian uji BMD perifernya abnormal atau ada osteopenia. Jadi osteopenia dari hasil radiografi terlihat tanda osteopenia. Atau karena kondisi medis atau penggunaan obat yang diketahui meningkatkan risiko hilangnya tulang dan fraktur, misalnya pada rheumatoid arthritis. Nah, kalau tidak ada kriteria ini, maka cukup melakukan gaya hidup tulang sehat, penggunaan kalsium dan vitamin D sesuai dengan usia dan sesuai kebutuhan usia dan gender. Kalau iya, maka setelah dilakukan uji tadi DXA, maka kalau hasilnya masih
di bawah 1 gitu ya, di bawah 1 ya, di bawah -1 atau maaf, kalau T-skornya -1 atau lebih besar maka aman, pasien masih normal. Jadi cukup diberikan kalsium dan vitamin D berdasarkan kebutuhan sesuai usia dan jenis kelamin. Kemudian BMD skornya dievaluasi tiap 5 tahun. Kemudian jika tes skornya, jadi ini osteopenia ya. Osteopenia jika tes skornya antara -1 sampai -2,5, ada resiko frak dan seterusnya, maka dimulai gaya hidup tulang sehat, kalsium dan vitamin D. Kemudian obat-obatannya bisa menggunakan obat-obat yang mencegah lebih lanjut tulang itu rusak, dan nilai BMD dievaluasi tiap 2 atau lebih ya, 2 atau lebih, tiap 2 tahun atau lebih, menyesuaikan. Kemudian jika T-skornya sudah kurang dari -2,5, artinya sudah osteoporosis, maka investigasi apakah ada penyebab sekunder gitu ya, dan diterapi sesuai algoritmanya. Kemudian gaya hidup tulang sehat, kemudian mulai dengan obat. Nah, obatnya sama bifosfonat tuh. Ini second line-nya. Kalsitonin selalu menjadi third line ya, third line kalsitonin intranasal. Kita lihat satu persatu kalsium dan vitamin D. Tidak bisa dipungkiri bahwa hanya separuh, mungkin nggak ada separuh ya, orang dewasa yang mendapatkan asupan cukup kalsium dan vitamin D dari nutrisi maupun dari suplemen. Nah, terutama untuk pasien yang berisiko tinggi, misalnya malabsorpsi, kemudian dia punya renal disease atau liver disease. Suplemen kalsium dan vitamin D terbukti menurunkan risiko fraktur panggul pada dewasa. Jadi standarnya adalah 1000 mg per hari. Kalau untuk wanita yang menopause naik jadi 1500 mg per hari. Vitamin D ini minimal 400 unit ya. Kalau kurang matahari butuh lebih banyak lagi, 800 unit per hari. Kemudian bifosfonat ini bekerja menurunkan resorpsi tulang. Jadi bifosfonat ini secara struktur dia mirip dengan senyawa pirofosfat yang ada di dalam tubuh kita, yang fungsinya untuk mencegah atau menghambat resorpsi tulang gitu ya. Karena dia mirip maka dia bisa bekerja dengan cara yang sama, dan bifosfonat ini terjerap di tulang sehingga T-setengahnya panjang. Jadi nanti kita lihat dia bisa dipakai 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali ya. T-setengahnya panjang karena dia terjerap di tulang. Ada alendronat, trisedronat, amindronat, dan lainnya. Biasanya digunakan untuk hiperkalsemi pada malignansi dan seterusnya. Untuk pasien yang berisiko tinggi fraktur gitu ya, atau pernah fraktur vertebra sebelumnya, maka penggunaan bifosfonat ini memberikan efek terapi yang besar. Tapi bifosfonat dikontraindikasikan tentu saja pada penyakit hati atau GERD ya. Jadi kalau GERD itu lebih karena efek samping dari bifosfonat. Jadi bifosfonat ini bisa menyebabkan iritasi esofagal yang terjadi karena kontak langsung. Kontak langsung, atau kalau dia sudah minum dari telan, kemudian reflux, maksudnya reflux, naik cairan lambungnya ke esofagal, itu bisa menyebabkan kerusakan esofagal. Rekomendasikan untuk minum banyak air setelah minum oral dan jangan berbaring hingga minimal 30 menit setelah pemberian obat. Terapi pengganti estrogen memang mampu mereduksi resorpsi tulang ya, dan terbukti efektif, tetapi harus diingat bahwa efek sampingnya cukup berbahaya, yaitu venous thromboembolisme ya, embolisme vena, dan risiko penyakit kardiovaskular. Kemudian ada selective estrogen receptor modulator. Ini contohnya raloxifene. Raloxifene ini bekerja sebagai agonis reseptor estrogen di tulang ya, sehingga kemudian menghambat proses resorpsi. Tapi dia
punya aktivitas antagonis di kelenjar mamae, kemudian di uterus gitu, sehingga tidak meningkatkan risiko kanker tersebut. Kalsitonin sendiri sebetulnya adalah hormon yang dimiliki oleh mamalia yang berfungsi untuk mengurangi resorpsi tulang, dan memang tidak seefektif bifosfonat ya, efikasinya tidak sebagus bifosfonat. Dosis yang digunakan biasanya 200 unit, tapi rute terbaiknya adalah lewat intranasal. Kalsitonin memang terbukti menurunkan nyeri pada fraktur vertebra. Kemudian ada terapi anabolik dengan paratiroid hormon, ya, jadi dia merupakan teriparatid, contohnya dia merupakan produk rekombinan yang mengandung 34 asam amino pertama dari hormon PTH-nya manusia. Nah, hormon PTH ini berfungsi untuk meningkatkan densitas tulang, meningkatkan laju pembentukan tulang, dan meningkatkan jumlah dan aktivitas sel osteoblast. Kemudian ada terapi, ini masih lanjutannya, terapi paratiroid, terapi anabolik, meningkatkan BMD dan menurunkan risiko fraktur. Tetapi ada efek samping, risiko terjadi osteosarkoma pada penggunaan jangka panjang, lebih dari 2 tahun. Dan secara harga dia masih mahal. Kemudian hanya menjadi pilihan untuk osteoporosis yang parah yang sudah menggunakan agen bifosfonat selama 7-10 tahun, atau pasien yang tidak dapat menoleransi efek samping bifosfonat. Misalnya pasiennya GERD gitu ya, sehingga setiap kali menggunakan bifosfonat dia reflux. Nah, daripada pasien terus menerus reflux berbahaya, maka untuk tata laksana osteoporosisnya bisa menggunakan obat ini gitu ya, menggunakan teriparatid misalnya. Tidak boleh dikombinasikan dengan bifosfonat. Hindari bifosfonat hentikan bifosfonat 1 tahun sebelumnya. Jadi pasien yang akan beralih pengobatan dari bifosfonat ke teriparatid ini harus dihentikan dulu bifosfonatnya selama 1 tahun sebelum mulai menggunakan teriparatid. Reduksi fraktur bisa dilakukan dengan menurunkan osteoporosis atau meningkatkan BMD, menurunkan risiko fraktur, biasanya dengan menggunakan hip protector misalnya, kemudian menurunkan risiko jatuh. Bisa dengan menurunkan risiko jatuh ini, apa saja risiko jatuhnya? Salah satunya pernah jatuh sebelumnya. Kemudian mengalami penurunan fungsi kognitif, pandangan kabur. Kemudian ada periferal neuropati, kelemahan otot, stroke, dan sebagainya. Atau dia menggunakan obat-obat yang mengganggu keseimbangan dan lain-lain sehingga berisiko jatuh. Nah, ini guideline untuk pencegahan ya. Tes BMD pada wanita di atas 65 tahun. Wanita postmenopause di usia lebih awal dengan minimal 1 faktor risiko, dan wanita postmenopause dengan riwayat fraktur. Nah, pasien dengan nilai T-score di bawah 2 dan tidak punya risiko fraktur, atau T-score-nya di bawah 1,5 dengan faktor risiko, dan siapapun yang pernah mengalami fraktur vertebra harus benar-benar segera diterapi. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini adalah penyakit autoimun yang menyebabkan inflamasi di sinovial yang bersifat kronis. Secara patogenesis, jalur sitokinlah yang bertanggung jawab terhadap inflamasi dan kerusakan persendian. Apa saja mediatornya? Ada TNF-alfa, ada interleukin. Nah, ini gambaran kurang lebih bagaimana. Yang kiri adalah tulang yang normal. Ya, tulang yang normal ada tulang, ada kartilage di antaranya, ada kapsul sambungan, ada membran sinovial, ada cairan sinovial, ada tendon. Tiba-tiba semua yang ada di dalam sinovial ini hilang, gitu ya, rusak, gitu ya. Bahkan cairan sinovial menjadi merah dan membesar. Ini sudah tanda kerusakan rheumatoid arthritis. Nah, kita lihat di sini skemanya. Jadi kalau muncul pemicu, ya, kemudian
pembuluh darah yang mengaliri persendian ini akan menurunkan permeabilitasnya, kemudian mengeluarkan sel-sel monositnya termasuk neutrofil, kemudian neutrofil akan melepaskan TNF-alfa dan interleukin 1. Tadi sudah ya, TNF-alfa itu kemudian nanti maupun interleukin 1 nanti akan merusak sel-sel, merangsang sel-sel osteoklas untuk bekerja, kemudian menyebabkan destruksi tulang, ya. Dan kemudian mediator-mediator inflamasi ini juga akan membentuk panus. Jadi ada sel-sel baru, tonjolan ini nanti manifestasinya sebagai tonjolan yang terbentuk di persendian ini. Termasuk dia nanti TNF-alfa dan interleukin ini akan merusak sel-sel di persendian karena sebetulnya dia adalah faktor pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme patogen atau zat asing, tapi ini sel-sel di persendian ini dianggapnya sebagai zat asing. Nah, kita lihat apa saja faktor destruktif dari TNF. Jadi terhadap osteoklas, jadi TNF ini menyebabkan osteoklas bekerja reaktif sehingga kemudian menyebabkan resorpsi tulang dan kemudian akhirnya terjadi erosi tulang. Makanya komplikasi atau manifestasi klinik jangka panjang dari rheumatoid arthritis salah satunya adalah osteoporosis karena kemudian terjadi erosi tulang. TNF juga merusak sel-sel sinoviosit, ini terjadi inflamasi di persendian yang kemudian itu menyebabkan nyeri dan peradangan di persendian. TNF juga merusak kondrosit. Kondrosit ini sel-sel penyusun tulang rawan, ya, sehingga kemudian menyebabkan degradasi kartilage dan hal itu juga menyebabkan penyempitan joint space. Apa saja tes laboratorium yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosa rheumatoid arthritis? Yang pertama ada rheumatoid factor yang terdeteksi di 60-70% pasien. Kemudian yang lebih peka, sebetulnya kepekaannya sama, sensitivitasnya sama, tetapi lebih spesifik adalah anti-CCP, antibody anticyclic citrullineated peptide, gitu ya. Jadi dia sama sih sebetulnya sensitivitasnya dengan RF, tetapi dia lebih spesifik dan sudah terdeteksi di fase awal dari penyakit. Kemudian laju sedimentasi eritrosit yang meningkat dan adanya marker C-reaktif protein yang merupakan marker atau penanda inflamasi. Kemudian terjadi anemia, normositik normokromik, dan trombositosis. Nah, pada awalnya rheumatoid arthritis hanya menyebabkan sedikit pembengkakan, kekakuan, nyeri, dan rasa hangat bila dipegang, gitu ya, di persendian yang terkena. Kemudian juga ada rasa kelelahan, dan di fase awal ini penyakit ini masih berpotensi untuk sembuh, jadi masih berpotensi untuk reversibel. Ini letak-letak di mana terjadi peradangan rheumatoid arthritis. Ini yang membedakan antara rheumatoid arthritis dengan osteoartritis, letaknya. Jadi persendian-persendian yang sering terinfeksi. Pada osteoartritis, karena dia adalah penyakit peradangan umumnya selain karena trauma juga karena beban, gitu ya, maka terjadi di leher, kemudian tulang punggung bagian bawah, lutut, dan kalau dipanggul, ya, kemudian kalau di jari itu dia di ujung buku-buku atau ruas jari yang ujung. Sedangkan rheumatoid arthritis ini bedanya dia bersifat simetris, jadi kalau kanan kena kiri kena, kalau OA tadi tidak, ya, hanya salah satu yang memang sedang menanggung beban berat atau karena trauma. Sedangkan di sini simetris kanan kiri dan tidak selalu mengenai persendian yang menanggung beban, misalnya di telapak kaki. Kemudian kalau di tangan dia lebih banyak di buku-buku atau ruas bagian dalam. Ini rheumatoid arthritis yang terjadi sudah lebih lama. Ini tadi yang disebut panus, ya. Muncul panus itu tampak sebagai benjolan-benjolan di persendian. Nah, kalau dilihat di bawah sinar X ini yang sebelah sini, ya, ini yang dimaksud dengan deformasi tulang. Jadi rusaknya sel-sel di persendian menyebabkan tulang kehilangan strukturnya, deformasi.
ruas-ruas jarinya bergeser sedikit gitu ya, yang kemudian menyebabkan kalau dari luar jarinya kelihatan seperti bengkok-bengkok. Nah, manifestasi klinik dari rheumatoid arthritis sebagian besar ketidakmampuan disebabkan karena fase awal dari penyakit. Pasien menjadi terbatas geraknya karena kontrol penyakit yang tidak tepat, atau tidak merespon obat, atau tidak patuh. Karena memang kalau kita lihat nanti obat-obatnya itu efek sampingnya memang tidak menyenangkan gitu ya. Kemudian tujuan dari tata laksana RA adalah mengontrol penyakit sedini mungkin, karena semakin cepat tertangani dengan benar, masih ada peluang untuk reversible. Terapi-terapi non-farmakologi yang bisa diberikan untuk NSAID adalah untuk RA adalah NSAID, tapi NSAID ini bukan drug of choice, jadi dia tidak untuk mengobati penyakit, hanya untuk simptomatik. Obat yang betul adalah disease modifying antirheumatic drug atau DMARD, ada dua, yang sintetik dan yang biologik. Glukokortikoid juga hanya merupakan terapi ajuvan, terapi tambahan, sehingga terapi utamanya hanya DMARD ini. Artinya kalau terapi tambahan itu dia tidak boleh digunakan terus-menerus. Yang digunakan terus-menerus hanya DMARD, karena yang dua ini, NSAID maupun glukokortikoid, tidak menunda progresi penyakit, hanya menghilangkan gejala. Ini adalah tata laksana rheumatoid arthritis di awal penyakit, jadi masih di bawah 6 bulan sejak terdiagnosa. Parameternya adalah disease activity, jadi ada indeks pengukuran untuk aktivitas penyakit yang nanti itu meliputi pengukuran terhadap 28 persendian yang sering terkena rheumatoid arthritis, kemudian nilai CRP, kemudian nilai rheumatoid factor, atau indeks sedimentasi eritrosit ya, tadi parameter-parameter pengujian laboratorium. Kalau nilainya masih rendah, maka cukup dengan DMARD monoterapi. Tapi kalau nilainya sudah tinggi, maka pertanyaannya nanti ini, adakah prognosis buruk? Demikian juga kalau moderate sedang ya, pertanyaannya adakah prognosis buruk? Kalau prognosis buruk itu bagaimana RA ini mempengaruhi kualitas hidup pasien, mempengaruhi aktivitas sehari-hari pasien. Kalau terganggu berarti ada prognosis buruk. Atau ditemukannya extra-articular finding, jadi ditemukannya nodus di tempat lain selain persendian. Jadi untuk menyatakan bahwa rheumatoid arthritis ini tidak hanya ada di persendian, tapi ada juga di organ lain. Kalau tidak ada, maka tetap terapinya dengan DMARD yang monoterapi. Tapi kalau ada pada moderate tadi ya, kalau ada bisa dikombinasi DMARD monoterapi ini, bisa double atau triple terapi. Kalau tadi disease activity-nya tinggi, kalau tanpa prognosis buruk, maka DMARD monoterapi atau kombinasi methotrexate dengan hidroksikloroquine. Tapi jika ada prognosis buruk, maka mulai menggunakan antibodi monoklonal ya, bisa anti TNF dengan atau tanpa methotrexate, atau kombinasi 2 atau 3 DMARD. Jadi yang DMARD ini maksudnya adalah DMARD non biologis ya, DMARD non biologis. Jadi pemakaian DMARD biologis kalau di sini berarti di saat disease activity tinggi dan ada prognosis buruk. Oke, baik. Ini jika perjalanan penyakit sudah lebih lama, sudah lewat dari 6 bulan, pertanyaannya masih sama. Jika disease activity-nya rendah tanpa prognosis buruk, maka yang digunakan adalah DMARD monoterapi. Jika tidak tercapai target, maka bisa ditambahkan methotrexate, hidroksikloroquine, atau levonomid, tergantung tadi di awal yang digunakan apa. Kemudian jika belum tercapai juga, ditambahkan atau diganti dengan agen biologis anti TNF. Jika muncul efek samping serius, maka ganti lagi dengan TNF yang non biologis. Jika belum membaik juga ya, perjalanan penyakit masih terus bertambah, ganti menjadi kategori yang lain. Tadi kan ada anti TNF itu banyak jenisnya, maka bisa diganti yang lain, atau
yang antagonis interleukin. Jika perjalanan penyakitnya, aktivitas penyakitnya rendah dengan prognosis buruk, atau disease activity-nya sedang atau tinggi, maka methotrexate dikombinasi dengan DMARD yang lain ya. Jadi monoterapi methotrexate atau dikombinasi dengan agen DMARD yang lain. Jadi bisa 2 atau 3 terapi. Tadi ini sudah ya, jika memburuk bisa tambahkan atau ganti dengan DMARD yang lain, atau bisa langsung menggunakan atau ditambahkan atau diganti ya dengan antibodi monoklonal abatacept atau rituximab. Jika memburuk atau ada efek samping, maka tadi diganti dengan TNF, anti TNF ya. Jadi DMARD yang biologis anti TNF atau DMARD biologis yang lain, jadi antagonis interleukin. Sama kesininya, jika belum membaik juga diganti kategori yang lain. Jadi sudah menggunakan DMARD biologis tapi dicoba dengan agen yang lain. Untuk NSAID ini sudah paham ya, bekerja dengan menghambat enzim COX dan dia tidak menunda progresi penyakit, jadi tidak boleh digunakan tanpa DMARD dan tidak boleh digunakan terus-menerus. Tapi memang dia bisa digunakan untuk mengurangi nyeri dan kekakuan. Ini mekanisme kerjanya, menghambat secara tidak selektif COX-1 maupun COX-2 untuk NSAID klasik. Kita tahu bahwa COX-1 ini muncul jika ada stimulus fisiologis, jadi pada kondisi basal pun dia diproduksi, yang karena di mana dia diproduksi di sini di lambung dan seterusnya, karena dia akan mengeluarkan prostasiklin, prostaglandin, tromboksan yang berfungsi untuk regulator, jadi fungsi fisiologis. Tetapi pada saat terjadi rangsangan inflamasi seperti trauma dan sebagainya atau infeksi bakteri, maka COX-2 diproduksi secara besar-besaran di tempat inflamasi oleh makrofag dan tadi synoviocyte gitu ya, kemudian menyebabkan lepaskannya mediator-mediator inflamasi sehingga menyebabkan peradangan. Cuma kalau kita lihat di sini, mediator inflamasinya memang bukan mediator utama yang menyebabkan RA. Tadi RA kan mediator inflamasinya TNF dan interleukin, sehingga peran NSAID di sini hanya mengurangi sebagian mediator inflamasi. Memang ada prostaglandin, ada radikal dan seterusnya, tetapi jumlahnya memang tidak dominan gitu. Nah, NSAID dibagi dua, ada yang tidak selektif ya, yang menghambat COX-1 maupun COX-2, yang kemudian dia menyebabkan efek samping toksisitas saluran cerna maupun gangguan ginjal, dan COX inhibitor, selektif inhibitor COX-2 itu manifestasi atau efek sampingnya adalah risiko penyakit kardiovaskular. Ini ya, jadi COX inhibitor ini yang selektif, efektivitasnya sama, hanya toksisitas gastrointestinalnya lebih kecil, tetapi dia berisiko meningkatkan kejadian kardiovaskular, stroke iskemik, kemudian angina, infark miokardia, karena tadi pada saat dia tidak menghambat COX-1, hanya COX-2, maka COX-1 akan bekerja lebih banyak ya, karena asam arachidonat yang tersedia juga banyak. Maka kemudian tromboksan yang terbentuk bisa menyebabkan agregasi platelet, menyebabkan penyumbatan, ditambah lagi prostasiklinnya mempunyai efek vasokonstriksi. Jadi itu yang hati-hati penggunaan inhibitor selektif COX-2 pada pasien yang berisiko mengalami penyakit kardiovaskular. Nah, ini silahkan nanti dibaca sendiri efek-efek samping apa yang muncul pada pemakaian NSAID klasik maupun selektif. Kemudian kita lihat DMARD sendiri. DMARD sendiri 90% persendian yang bisa terkena RA akan dipengaruhi sudah di tahun pertama. Jadi lebih baik menata laksana dengan seawal mungkin, karena tadi kalau seawal dia masih bisa reversibel. Sedangkan kalau sudah panjang, sudah lama gitu ya, maka bisa terjadi kerusakan
kerusakan yang irreversibel, baik kerusakan pada tulang tadi karena ada erosi, pada tulang rawan, dan pada ligamen dan struktur-struktur lain yang berada di persendian. Kemudian juga bisa menyebabkan kelelahan pada pasien dan sekali lagi ini tidak reversibel kalau RA sudah berjalan lama. Nah, kita lihat DMARD ya. DMARD ini mengurangi bengkak dan inflamasi, meningkatkan fungsi dari persendian tapi dia tidak mengurangi erosi. DMARD dibagi dua, ada yang sintetik, ada yang biologis. Yang sintetik ada methotrexate, sulfasalazin, ini kloroquine sudah tidak boleh digunakan, hidroksikloroquine dan leflunomid. Methotrexate mekanisme kerja utamanya adalah dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase. Enzim ini merupakan enzim prekursor untuk biosintesa nukleotida timidin dan purin yang kemudian nanti akan berdampak pada pengurangan produksi TNF-alfa maupun interleukin. Dan methotrexate ini merupakan terapi standar untuk DMARD. Ini dosisnya 7,5 sampai 30 mg diberikan seminggu sekali. Faktor pasien sangat bervariasi untuk menentukan absorpsi, dieliminasi utama ginjal, dan ini efek sampingnya hepatotoksik, supresi bone marrow, dispepsik, ini gastrointestinal, pneumonitis, dan teratogen. Jadi efek samping ini muncul salah satunya karena terutama suprasi sel darah merah ya, karena tadi penghambatan enzim dihidrofolat reduktase akan mengurangi biosintesa asam folat, sehingga untuk mengatasi efek samping gitu ya, efek samping di gastrointestinal maupun bone marrow ini bisa diberikan asam folat. Cuma pemberiannya jangan di hari yang sama dengan pemberian methotrexate, karena methotrexate itu diberikan seminggu sekali, maka sisa hari dalam seminggu bisa digunakan untuk memberikan asam folat. Pada pemberian MTX ini harus dilakukan monitoring rutin terhadap full blood count dan parameter fungsi hati serta kreatin. Sulfasalazin ini adalah suatu produk di saluran cerna, dia diuraikan menjadi sulfapiridin dan 5 aminosalisilik acid ya. Dia berperan menghilangkan radikal bebas toksik. Muncul efeknya, onsetnya agak tertunda setelah 2 bulan. Sama kalau methotrexate sekitar 4 minggu, 1 bulan ya baru muncul efek. Kemudian dieliminasi secara hepatik dan ini efek sampingnya dispepsia ruam dan supresi bone marrow. Hidroksikloroquine mekanisme pastinya belum diketahui, diduga karena berpengaruh pada proses antigen dan dia merupakan antiinflamasi dan imunomodulatori. Tapi lebih untuk yang masih early disease ya, masih ringan, disease activity-nya masih ringan, dan sama seperti yang lain dia butuh 1 bulan untuk bisa mencapai onset. Efek sampingnya ini toksisitas retinal yang irreversibel, sehingga pasien yang menggunakan hidroksikloroquine perlu dievaluasi oftalmologik setiap 6 bulan. Ini terjadi kerusakan di retina. Kemudian leflunomid, dia merupakan inhibitor kompetitif dihidroorotat dehidrogenase, merupakan enzim kunci dalam sintesa pirimidin. Dia mengurangi proliferasi limfosit. Bentuk sedianya bisa dipakai oral, waktu parunya 4-8 hari cukup panjang karena dia mengalami enterohepatic ya, circulation, kemudian dieliminasi via jalur hepatik. Sama onsetnya 1 bulan dan dia teratogen sehingga hindari kehamilan setelah 2 tahun setelah menggunakan. Efek samping hepatotoksik, supresi bone marrow, diare, dan ruam. Ini cukup parah, ruam-ruam yang disebabkan karena leflunomid ini yang sering menyebabkan pasien menghentikan penggunaan obat. Nah, terapi menggunakan kombinasi, tadi bisa kombinasi 2 obat atau 3 obat, itu kadang lebih baik daripada jika digunakan tunggal, karena tadi masing-masing DMARD biologis bekerja dengan mekanisme aksi yang berbeda, sehingga penggunaan kombinasi bisa menguntungkan untuk kontrol penyakit pasien. Ini kombinasi yang utama, kalau 3 itu menggunakan methotrexate, sulfasalazin, hidroksikloroquine, kalau 2 yang penting salah satunya menggunakan methotrexate. Kemudian untuk yang DMARD biologis ini merupakan protein yang kompleks yang diproduksi dengan metode
cloning ya, antibodi monoklonal diproduksi dalam kultur sel prokariotik atau eukariot. Agen biologis ini salah satunya adalah antibodi monoklonal terhadap TNF. Ada infliximab, ada limumab. Kemudian ada soluble reseptor decoy untuk TNF. Dia adalah etanercept contohnya. Nanti kita lihat apa bedanya dua ini. Kemudian ada antagonis reseptor interleukin, anakinra. Jadi tadi pada saat antibodi monoklonal yang satu sudah digunakan tidak berhasil, maka kita bisa gunakan agen biologis yang lain. Kemudian ada antibodi monoklonal untuk CD20, contohnya rituximab. Kita lihat yang TNF. TNF ini merupakan sitokin inflamasi yang poten, terutama diproduksi makrofag dan monosit. Monosit termasuk tadi ini neutrofil. TNF merupakan kontributor utama inflamasi dan kerusakan di rheumatoid arthritis. Penghambatan TNF ini mempunyai keuntungan, dia juga mengurangi sitokin proinflamasi yang lain seperti interleukin. Nah, ini bagaimana TNF bekerja. Jadi makrofag tadi melepaskan TNF menjadi soluble TNF. Kemudian makrofag yang TNF yang masih terikat pada makrofag akan berikatan pada reseptornya, diikuti dengan bentuk yang soluble juga akan berikatan pada reseptornya. Kemudian reseptor yang sudah aktif ini akan melakukan destruksi, kerusakan-kerusakan yang tadi. Ini tadi sudah ya, kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh TNF. Sehingga untuk mengurangi efek dari TNF ini digunakan antibodi monoklonal yang dia bekerja terhadap TNF yang soluble maupun TNF yang masih terikat pada makrofag, sehingga kemudian dia nanti tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya. Nah, karena dia TNF ini sebetulnya berfungsi sebagai faktor pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme patogen atau zat-zat asing, maka kalau dia dihambat memang risiko efek sampingnya adalah infeksi umum ya, infeksi terutama oleh bakteri-bakteri yang paling sering menginfeksi manusia, saluran nafas, saluran cerna dan sebagainya. Dan untuk pasien yang sudah mengalami TB laten, jadi pasien itu di tubuhnya ada bakteri TB tapi tidak sampai terjadi muncul tanda-tanda infeksi TB, maka bisa terjadi opportunistik, jadi yang laten kemudian bisa menjadi muncul tanda dan gejala infeksi, atau menyebabkan penyakit demyelinasi, lapisan mielin yang melapisi sel saraf akan rusak, malignansi, dan pada pasien CF bisa terjadi memburuknya CF. Kemudian kita lihat glukokortikoid, dia adalah antiinflamasi poten dan sedikit punya efek anti imunodepresan ya kalau glukokortikoid, tetapi menyebabkan efek samping serius pada pemakaian jangka panjang, tapi cukup baik untuk mengontrol penyakit, cuma memang bukan agen DMARD, jadi tetap tidak boleh digunakan sebagai terapi utama tanpa DMARD. Nah, glukokortikoid ini sering digunakan sebagai bridging terapi DMARD. Jadi tadi saat sudah diberikan DMARD, karena DMARD ini onsetnya panjang, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, maka sambil menunggu agen DMARD ini bekerja, bisa diberikan glukokortikoid. Nanti setelah agen DMARD-nya muncul efek, glukokortikoid bisa dihentikan secara gradual, tapering dose. Efek bisa digunakan juga untuk mengatasi komplikasi sistemik seperti kalau terjadi vaskulitis. Vaskulitis itu ada benjolan-benjolan di atau tadi rheumatoid factor tapi di vaskuler. Ini tadi sudah ya, glukokortikoid dipakai sebagai bridging terapi, bisa menggunakan bentuk oral steroid seperti prednison dan methylprednisolone ya. Bisa digunakan untuk mengontrol nyeri dan peradangan di persendian, sementara DMARD memberikan efek, menunggu DMARD memberikan efek. Digunakan pada dosis rendah secara kontinu. Prednison dengan dosis di bawah 7,5 mg, jadi misalnya prednison 5 mg, secara harian dia bisa ditoleransi, gitu ya, tidak muncul efek samping yang dirasakan oleh pasien, tetapi penggunaan jangka panjangnya tetap ada, efek samping penggunaan jangka panjangnya tetap ada.
Kemudian bisa digunakan short term high dose. Jadi kalau memang ada prognosis buruk itu ya, jadi sampai pasien terganggu aktivitasnya, bisa digunakan glukokortikoid ini short term high dose. Dosis tinggi tetapi hanya beberapa hari sampai gejala terkontrol, kemudian di tapering dose sampai dosis efektif terendah dan dihentikan gitu ya. Tidak digunakan terus-menerus. Ini pemakaian steroid bisa oral, bisa intraartikular, bisa intramuskular untuk memberikan efek depo. Cuma intraartikular ini tentu saja tidak boleh banyak persendian yang disuntik dalam satu waktu, dan satu persendian hanya boleh disuntik maksimal 3 kali dalam 1 tahun.